Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, untuk bahasan bahasa Inggris hari ini kita sudah sampai di lesson 12. Lesson 12, the title is Look, it is the Jagorawi Toll Road. Lihat, ini adalah tol Jagorawi. Nah, Jagorawi sendiri adalah singkatan atau abbreviation dari tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pada bahasan kali ini, you will study about, kalian akan belajar mengenai the present continuous tense, yaitu bentuk keterangan waktu yang digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan atau sehari-hari yang sedang berlangsung. Dan juga kalian akan mempelajari mengenai traffic sign atau rambu-rambu lalu lintas, ya. Nah, untuk berikutnya Miss akan menjelaskan dulu mengenai the present continuous tense. Mohon disimak. The present continuous tense atau bisa juga disebut dengan present progressive tense adalah gramatika, yaitu tenses bentuk keterangan waktu yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang sedang terjadi atau berlangsung pada saat ini. Nah, aktivitas tersebut sedang terjadi atau masih dalam proses. Misalnya, untuk contohnya kita lihat, Juki is parking his car. Juki sedang memarkir mobilnya. Zainab is riding a bicycle. Zainab sedang mengendarai sepeda. Ipah is waiting for the bus. Ipah sedang menunggu bis. Mimin is driving a car. Mimin sedang mengendarai mobil. The car is turning left. Mobil sedang berbelok ke kiri. The truck is turning right. Truk sedang berbelok ke kanan. The children are walking home. Anak-anak sedang berjalan pulang. The bus is dropping off the passenger. Bus sedang menurunkan penumpang. They are waiting in the airport. Mereka sedang menunggu di bandara. Berikutnya kita lihat penerapan the present continuous tense pada dialog atau percakapan. Kita mulai dari dialog 1 ya. Dialog 1. Mumun, what is Zainab doing? Mumun, apa yang sedang Zainab lakukan? She is watering the plants. Dia sedang menyiram tanam-tanaman. Dialog 2. Zainab, what is your father doing? Zainab, apa yang sedang ayahmu lakukan? He is washing his car. Dia sedang mencuci mobilnya. Dialog 3. Is Ipa crossing the road? Apakah Ipa sedang menyeberang jalan? No, she is not. Tidak. Dia tidak sedang menyeberang jalan. She is turning left. Dia sedang berbelok ke kiri. Nah, terlihat ya pada dialog untuk penggunaan the present continuous tense adalah tenses yang digunakan pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung ya. Untuk contohnya watering the plants, yaitu menyiram tanaman. Washing his car, mencuci mobilnya. Nah, dialog tersebut terjadi pada saat melakukan kegiatan ya. Next, kita akan membaca mengenai traffic sign, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Untuk berikutnya kalian mohon disimak karena ini akan menjadi jawaban yang akan kalian kerjakan pada pertanyaan di link Google Form. Traffic sign, rambu-rambu lalu lintas. Traffic sign or road sign are sign placed at the side of or above road to give instruction. Rambu-rambu lalu lintas atau tanda-tanda jalan adalah rambu-rambu yang ditempatkan di samping atau di atas jalan untuk memberikan petunjuk atau instruksi. They provide information to road user. Tanda-tanda tersebut memberikan informasi untuk para pengguna jalan. There are several kinds of road sign or traffic sign. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari rambu-rambu lalu lintas pada jalan. Warning sign.
tanda peringatan atau rambu peringatan. Warning sign warn of possible danger or unusual condition ahead. Rambu peringatan memperingatkan kemungkinan bahaya atau kondisi yang tidak biasa di depan. Contohnya adalah untuk pembangunan konstruksi jalan. Biasanya menggunakan untuk rambu peringatan ini. Traffic signal, sinyal lalu lintas. A traffic signal is a road signal for directing vehicular traffic. Sinyal lalu lintas adalah sinyal jalan untuk mengarahkan lalu lintas kendaraan. There are 3 colors of light. Ada 3 jenis lampu yang digunakan. Red for stop, merah untuk berhenti, green for go, hijau untuk jalan, and yellow for proceed with caution, dan kuning untuk melanjutkan dengan hati-hati. Junction, persimpangan. Prohibitory traffic sign, rambu lalu lintas larangan. Prohibitory traffic sign are used to prohibit certain types of maneuver. Rambu lalu lintas larangan digunakan untuk melarang jenis kendaraan tertentu. Mandatory sign, rambu perintah. Mandatory traffic sign are used to set the obligation of all traffic which uses a specific area of road. Rambu perintah digunakan untuk mengatur kewajiban seluruh lalu lintas yang menggunakan area jalan tertentu. Rambu ini berisi perintah-perintah yang wajib dipatuhi oleh pengguna jalan. Berikut adalah arti dari simbol-simbol untuk traffic sign. Kalian bisa membacanya untuk bisa kalian paham apa arti dari setiap simbol-simbol tersebut. Mohon disimak ya. Baca dan juga kalian catat untuk arti dari setiap rambu-rambu lalu lintas. Dan nantinya akan kalian bisa menjawab soal dengan mudah. Berikut kita lihat teks untuk kalian bisa menjawab pertanyaan pada soal di link Google Form. Toll road, jalan tol. A toll road is also known as a freeway. Jalan tol biasa dikenal dengan sebutan jalan bebas hambatan. A toll road is a road to shorten the distance and travel time for one place to another. Jalan tol adalah jalan untuk mempersingkat jarak dan waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Specifically for car, buses, and trucks. Khususnya untuk mobil-mobil, bis-bis, dan truk-truk. A toll bridge, jembatan tol. A toll bridge is a building or facility where tolls are collected. Jembatan tol adalah bangunan atau fasilitas tempat pengumpulan tol. Toll bridges are also referred to as toll gates, toll houses, toll plazas. Jembatan tol bisa juga disebut dengan gerbang tol, rumah tol, atau plaza tol. In Indonesia, a toll bridge is better known as a toll gate. Di Indonesia, jembatan tol dikenal dengan sebutan gerbang tol. This building is usually found near the exit. Bangunan ini biasanya kita dapat temui di berdekatan dengan pintu keluar. At the beginning or end of the bridge, di awal atau di akhir dari jembatan jalan tol. Electronic money, uang elektronik. To use this facility, untuk menggunakan fasilitas ini, toll road user must pay the tariff. Pengguna jalan tol harus membayar biaya. Pricing is based on the vehicle class. Untuk harganya atau biayanya berdasarkan dari kelas kendaraan. The toll is calculated by the distance traveled on the toll road. Tol tersebut dihitung dari jarak tempuh perjalanan di jalan tol. In Indonesia, the system is the most frequently used as a toll payment system. Sistem ini sering digunakan untuk pembayaran
pada sistem pembayaran tol. An e-money card or electronic money card is a card that functions as a digital money. Kartu uang elektronik adalah kartu yang berfungsi sebagai uang digital. E-money is not only for paying tolls, but also for shopping. Electronic money atau uang elektronik tidak hanya digunakan untuk membayar tol, tetapi juga bisa digunakan untuk berbelanja. You can pay with e-money in merchants or stores that accept it. Kamu bisa menggunakan uang elektronik pada toko-toko atau pada pedagang yang menerima untuk pembayaran tersebut. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk bahasan pada lesson 12 kali ini Miss rasa cukup. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan selanjutnya kalian mengerjakan soal via link Google Form ya. Untuk selanjutnya jangan lupa disalin terlebih dahulu sebelum dikirim. Ya, baik. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.